Halo semuanya, pertama-tama saya mau ucapin selamat datang di mata kuliah Lab Akuntansi Manajemen 2. Di minggu ini, kita bakal masuk ke materi pertama kita, yaitu mengenai Master Budgeting. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan budget itu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, budget di sini dikatakan sebagai perencanaan untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya selama periode waktu tertentu. Tujuannya secara umum terbagi dua. Yang pertama ada planning, yaitu pengembangan tujuan dan persiapan berbagai jenis anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, kita asumsikan sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan sales-nya sekian persen di masa yang akan datang. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan mempersiapkan beberapa jenis anggaran, seperti anggaran penjualan atau sales budget untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual, production budget untuk menentukan jumlah unit yang harus diproduksi, dan anggaran-anggaran lainnya. Tujuan kedua adalah controlling, yaitu menciptakan lingkungan kerja di mana seluruh unit kerja saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu mengenai master budget. Nah, di sini kalian bisa lihat, master budget adalah rencana keuangan menyeluruh yang terdiri dari beberapa anggaran independen yang memadukan seluruh aspek kegiatan bisnis namun tetap saling berkaitan. Kata kuncinya di sini adalah rencana keuangan, beberapa anggaran independen saling berkaitan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan beberapa anggaran independen? Seperti yang kalian bisa lihat, di sini master budget bukan hanya satu jenis anggaran, namun terdiri dari 10 jenis anggaran, dimulai dari sales budget, production budget, direct material budget, hingga budgeted balance sheet. Nah, setiap budget-budget ini atau anggaran ini itu terdiri sendiri atau terpisah antara satu dengan lainnya. Mereka sifatnya independen. Walaupun demikian, di sini dikatakan mereka ini, setiap anggaran ini tetap saling berkaitan. Artinya adalah, sebagai contoh, apabila perusahaan ingin membuat production budget, maka tentunya dia harus mengetahui jumlah anggaran penjualan yang ada di sales budget untuk masa yang akan datang. Apabila perusahaan ingin membuat direct material budget, perusahaan tentunya harus mengetahui anggaran produksi yang ada di production budget untuk masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit mengenai cash budget. Sesuai dengan namanya, cash budget adalah anggaran kas yang membantu perusahaan untuk menentukan jumlah kas yang ingin dimiliki atau untuk melihat jumlah kas yang dimiliki di masa yang akan datang. Cash budget terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada cash receipt section, yaitu bagian yang menunjukkan berbagai jenis pendapatan atau penerimaan yang bersifat kas. Bagian kedua ada cash disbursement section, yaitu bagian yang menunjukkan berbagai beban atau pengeluaran yang bersifat kas. Nah, apabila terdapat beban seperti beban depresiasi, beban expense, beban-beban non-kas lainnya, maka beban tersebut tidak boleh kita masukkan ke bagian cash disbursement ini. Yang ketiga ada cash excess or deficiency section, yaitu bagian yang menunjukkan hasil dari pengurangan total kas yang dimiliki perusahaan dengan beban-beban yang bersifat kas. Nah, apabila perusahaan memiliki cash excess, maka dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki jumlah kas yang cukup untuk membayar semua jenis pengeluaran kas perusahaan tersebut. Namun, apabila perusahaan memiliki cash deficiency, maka perusahaan tidak memiliki jumlah kas yang cukup, sehingga perusahaan cenderung mencari pinjaman yang selanjutnya akan dimasukkan ke bagian terakhir, yaitu bagian financing section. Nah, agar lebih jelas, kita akan bahas problem 2. Kalian bisa buka modul kalian di halaman 1. Nah, di problem 2, kalian bisa lihat, kita di sini diminta untuk mempersiapkan cash budget untuk bulan September dan bulan Oktober. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian bisa lihat dulu format dari cash budget itu sendiri. Di bagian pertama, itu ada cash balance beginning, yang isinya itu adalah untuk mencatat saldo awal kas yang dimiliki perusahaan. Lalu kita masuk ke bagian pertama, at receipt,
yaitu untuk penerimaan semua pendapatan yang sifatnya kas, kita jumlahkan dengan cash balance beginning-nya, kita dapat total cash available. Lalu kita ke bagian kedua, yaitu ada less disbursement-nya. Nah, di sini, seperti yang saya bilang tadi, isinya adalah semua jenis beban atau pengeluaran yang sifatnya kas. Kita jumlahkan beban-beban itu, kita dapat total disbursement. Lalu kita jumlahkan antara total cash available, kita kurangi di sini dengan total disbursement-nya. Kita dapat excess or deficiency of cash available over disbursement. Kalau andaikan nilainya minus, artinya adalah perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk membayar beban-beban kasnya, maka kemungkinan besar perusahaan akan melakukan pinjaman. Nah, pinjaman itu akan kita masukin ke bagian terakhir, financing. Nah, lalu di sini ada total financing, baru terakhir itu ada cash balance ending, nilai saldo kas akhirnya. Oke, kita mulai. Kalian bisa perhatikan modul kalian lagi. Di sini dia katakan si Hermione dia memiliki dan dia mengoperasikan Potter Bakery yang berbagai jenis cupcakes. Nah, di sini dia sudah kasih data-datanya untuk kita buat cash budget atas bulan September dan bulan Oktober. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 dikatakan anggaran penjualannya, budgeted sales untuk bulan September dan Oktobernya masing-masing 65.000 dan 98.000 unit cupcakes dengan harga per unitnya $3,5. Di nomor 2 dikatakan rata-rata 60% penjualan dilakukan secara tunai, cash sales, dan 40%-nya itu secara kredit. Nah, dari nomor 2 ini kita sudah bisa bagi ya, berarti pendapatannya itu terbagi dua jenis. Yang pertama ada secara tunai, dan yang kedua ada secara kredit. Kita tulis saja langsung di sini. Di bagian pertama, at receipt, cash sales, dan credit sales. Untuk nilai cash sales-nya kita udah bisa tulis. Dia bilang rata-rata 60% itu adalah penjualan secara tunai. Berarti tinggal kita kalikan aja. Untuk bulan September penjualannya itu 65.000 dengan harga $3,5. Berarti 65.000 kita kali 3,5 harga per unitnya, lalu kita kalikan dengan 60%. Untuk bulan Oktober juga sama, 98.000 kita kalikan harga per unit 3,5, kita kalikan dengan 60%. Untuk bagian 2 months-nya ini, kita kosongin dulu aja, kita isi bagian akhir nanti. Nah, untuk credit sales-nya, kita bisa lanjut ke poin ketiga. Di sini dikatakan, perusahaan mengekspektasikan untuk memperoleh 75% penjualan kreditnya di bulan bersangkutan, di bulan penjualannya, dan 20% di bulan yang akan datang, yaitu di bulan depan setelah bulan penjualan. Nah, artinya di sini, karena penjualan secara kredit, walaupun secara kredit belum tentu akan diperoleh semuanya di bulan depan. Nah, di sini dikatakan 75%-nya diperoleh sekarang, di bulan ini, lalu 20%-nya di bulan depan. Jadi kita bisa tulis di sini, ada current period, sama ada prior period. Nah, untuk current periodnya berarti kita tinggal kalikan aja. Untuk bulan September itu kan ada 65.000 cupcakes. Kita kali dengan harga per unitnya. Kita kali dengan persentase penjualan kreditnya, 40%. Nah, dari 40% ini dikatakan 75%-nya diperoleh di bulan yang sama. Berarti kita kalikan dengan 25%. Untuk bulan Oktober juga sama. 98.000. Kita kali 3,5. Kita kali dengan 75%. Sorry, ya kita kali 40, kita kali 7,75%. Lalu untuk prior periodnya, untuk penjualan bulan September, berarti sebagian, yaitu 20% dari penjualan kredit, itu akan diterima di bulan Oktober. Nah, karena itu kita masukin dia ke bagian prior period di bulan Oktober.
Nah, di sini 65.000 kita kali sama harga per unitnya, baru kita kali persentase penjualan kredit, kita kali dengan sisa yang persentase penjualan yang diperoleh di bulan selanjutnya, yaitu 20%. Terdapat 18.200. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. All necessary raw, berarti semua bahan baku di sini dikatakan dibeli secara account, berarti dibeli secara kredit. Nah, pembelian dibayar 85% di bulan pembelian, yaitu di bulan yang sama, dan 15%-nya itu di bulan yang akan datang, di bulan depan. Pembelian di bulan September diestimasi sebesar 200.000 dolar dan 290.000 dolar di bulan Oktober. Oke, di sini berarti untuk pengeluaran pertamanya itu ada pembelian raw material, pembelian bahan baku. Kita tulis aja langsung. Nah, sama kayak credit sales, berarti dia kebagi dua juga. Ada current period dan ada prior period. Untuk current periodnya, kita isi dulu. Untuk bulan September, di sini dikatakan estimasinya pembeliannya sebesar 200.000 dolar. 200.000 dolar ini kita langsung kalikan saja dengan persentase pembayaran yang di bulan yang sama, yaitu 85%. Sedangkan di bulan Oktobernya, 290.000 sama, kita kali dengan persentasenya juga 85%. Untuk prior period, kita di sini cuman baru bisa isi yang bulan Oktober, karena belum datanya. Jadi untuk bulan Oktober itu pembeliannya yang berasal dari pembelian di bulan September, yang dibayar di bulan selanjutnya. Jadi kita ambil angka bulan September, 200.000, kita kalikan dengan persentase pembayaran di masa yang akan datang, 15%. Kita ke poin kelima sekarang. Beban bulanan itu termasuk di dalamnya dikatakan ada wages 10.000, ada rent 4.000, utilities 3.500, insurance 2.500, sama advertising 2.290. Nah, ini tinggal kita masukin aja semuanya ke bagian less disbursement-nya. Wages expense. Karena ini monthly, beban bulanan, maka kita masukin ke 2 bulan, masing-masing 10.000. Lalu yang kedua ada rent expense. Utilities expense, nilainya 3.500 per bulan. Insurance. Sama yang terakhir ada advertising. Oke, lalu kita ke poin 6. Cash balance di tanggal 1 September itu dikatakan sebesar 6.000 dolar. Nah, di sini berarti kita bisa artikan cash balance beginning untuk bulan Septembernya 6.000 dolar. Kita tinggal masukin aja. Lalu kita ke poin 7. Perusahaan memiliki kebijakan untuk menjaga nilai cash minimum itu sebesar 5.000 dolar. Apabila dibutuhkan, maka perusahaan akan melakukan pinjaman jangka pendek. Nah, pinjaman ini akan dilakukan pada awal bulan, beginning of the month, dan pembayaran prinsipal dan bunganya itu akan dilakukan pada akhir bulan, at the end of the next month, akhir bulan berikutnya. Nah, annual interest atau rate bunganya itu sebesar 7%.
Lalu perusahaan harus melakukan pinjamannya dengan kelipatan $1.000. Oke. Nah, di nomor 7 ini dia kasih informasi ke kita kalau perusahaannya itu punya kebijakan untuk jaga nilai kas minimumnya itu paling tidak $5.000. Kalau andaikan lebih kecil, maka mau nggak mau perusahaan harus melakukan pinjaman. Oke, ini kita lompati dulu, kita ke nomor 8. Di bulan 8 dikatakan penjualan bulan Agustus itu sebesar 43.000 cupcakes dan pembelian raw materialnya itu $230.000. Nah, di sini dikasih kita informasi atas pembelian material dan penjualan di bulan Agustus. Karena kita sudah dapat informasinya, kita bisa isi prior period di bulan September. Nah, untuk penjualannya kan 43.000 cupcakes tuh. 43.000-nya itu kita tinggal masukin aja. 43.000 kita kali dengan harga per unitnya sama, kita asumsikan sama, belum berubah, 3,5 per unit. Kita kalikan dengan persentase penjualan kreditnya, 40%. Nah, kita kalikan lagi dengan persentase penjualan yang diterima di bulan berikutnya, yaitu dari penjualan bulan Agustus, tapi diterimanya di bulan September, sebesar 20% dari penjualan kredit. Kita dapat 12.040. Nah, kita tinggal jumlahkan aja karena angkanya sudah kita dapat semua. 222.790. Untuk pembelian bahan baku itu juga sama. Pembelian di bulan Agustusnya 230.000. Kita tinggal kalikan aja di sini 230.000 dengan persentase pembelian yang dibayarnya itu di bulan depan. Yaitu kalian bisa lihat lagi di poin 4 itu di nomor di baris kedua 15%. Kita kalikan dengan 15%. Nah, karena angkanya juga sudah penuh, ini kita tinggal jumlahkan aja langsung. Lalu kita kurangkan sekarang total cash available-nya dengan total disbursement-nya. Kita dapat minus 4.000. Artinya adalah perusahaan memiliki cukup kas untuk membayar segala jenis pengeluaran kasnya. Karena itu perusahaan harus melakukan pinjaman. Nah, berapa banyak yang harus dipinjam? Kalau kita baca lagi poin 7, dikatakan perusahaan memiliki kebijakan untuk memiliki nilai kas minimum sebesar $5.000. Nah, berarti kita harus punya di sini cash balance ending-nya itu sebesar 5.000. Karena kita sekarang punya minus 4.000, berarti perusahaan harus melakukan pinjaman sebesar 9.000. Seperti itu. Untuk payment-nya belum, interestnya juga belum. Nah, ini dapat total financing-nya 9.000, total cash balance ending-nya tinggal langsung aja dijumlahkan, minus 4.000 ditambah dengan 9.000, kita dapat 5.000. Nah, angka cash balance ending ini akan menjadi cash balance beginning di bulan Oktober. Lalu kita jumlahkan aja dengan R receipt-nya, kita dapat total available, sama seperti bulan sebelumnya. Lalu kita kurangkan bulan Oktober dengan total cash available-nya dengan total disbursement-nya. Kita dapat 33.110. Nah, di sini angkanya sudah melebihi angka minimum yang dia ingini, yaitu sudah di atas $5.000. Karena itu tidak perlu lagi melakukan pinjaman tambahan. Nah, kalau kita baca dari poin 7, di sini dikatakan pinjaman dilakukan di awal bulan at the beginning of the month, tapi pembayaran prinsipal dan pembayaran bunganya itu dilakukan di akhir bulan berikutnya. Berarti di sini borrowing-nya sudah tidak ada, payment-nya prinsipalnya 9.000, kita tulis minus 9.000. Untuk interest-nya itu kita tinggal kalikan aja 9.000 kita kalikan dengan rate-nya 7% per tahun, kita kali dengan, karena pinjamnya itu dari awal bulan September sampai dengan akhir bulan Oktober, berarti sudah 2 bulan. Kita kali 2 bagi 12. Minus 105. Kita dapat cash balance ending-nya 24.005. Oke, sampai sini September dan Oktober sudah keisi semua. Sekarang kita tinggal isi bagian akhirnya, yaitu 2 months.
Nah, ini kalian tinggal secara umum kalian tinggal jumlahkan aja sebenarnya angka di bulan September dan bulan Oktober. Cuman perbedaannya itu ada di bagian cash balance beginning dengan cash balance endingnya. Nah, untuk cash balance beginning dan ending, itu kalian tidak boleh jumlahkan bulan September dan bulan Oktober, karena hasilnya pasti akan beda. Jadi yang dimaksud di sini adalah berapa sih cash balance beginning dari kedua bulan tersebut. Karena periode kita dimulai dari September dan berakhir dengan Oktober, maka kita ambil cash balance beginning di kedua bulan tersebut itu ada di bulan September karena dia lebih awal. Jadi kita ambil angkanya di sini harus 6.000. Jadi dari bulan September dan Oktober, cash balance beginning-nya berapa sih? Nah, di sini tentunya cash balance beginning yang bulan paling awal, yaitu 6.000. Untuk cash sales-nya, ini tinggal kita jumlahkan aja. Current period di sini juga sama. Credit sales-nya, prior period. Nah, ini kita juga jumlahkan. Lalu untuk disbursement-nya juga sama, kita jumlahkan semua. Lalu kita kurangkan total cash available-nya dengan total disbursement. Kita dapat excess or deficiency-nya 24110. Lalu untuk financing-nya juga sama, kita jumlahkan. Nah, di sini akhirnya ini kita dapat total financing-nya itu minus 105, yaitu adalah beban bunganya. So, cash balance ending-nya, ini tinggal kita jumlahkan excess or deficiency dengan total financing-nya. Kita dapat 24005. Nah, di sini perlu kalian perhatikan, kalau andaikan angka di bawah ini tidak sama, cash balance ending ini tidak sama dengan cash balance ending bulan terakhir dari anggaran yang kalian buat atau periode terakhir dari anggaran yang kalian buat, maka kemungkinan besar ada salah perhitungan atau mungkin ada yang keliru seperti itu ya. Jadi yang harus kalian perhatikan di sini adalah cash balance beginning-nya itu harus sama dengan cash balance beginning awal dari periode yang kalian buat anggarannya, sedangkan cash balance ending-nya juga sama. Angkanya harus sesuai dengan nilai akhir dari periode anggaran yang kalian buat. Jadi di sini harus sama dengan bulan Oktober. Nilai cash balance ending bulan Oktober seperti itu. Oke, cukup sampai sini dari saya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh tanyakan ke asdos kalian masing-masing sesuai dengan perkuliahan terjadwal kalian. Sekian dari saya. Kalau andaikan ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.